Kapan manusia mulai mengenal narkoba? Mari kita tanya AI. Tepat nggak ya jawaban AI? Kita verifikasi ke tim riset historia.id. Poin 1, kurang tepat. Karena benih ganja itu pertama kali ditemukan dalam penggalian arkeologis di Asia, sekitar 8100 sebelum Masehi. Tapi data penggunaan opium itu baru ditemukan di Eropa sekitar 5700 sebelum Masehi. Kemudian, ketika ada opium yang ditemukan, beberapa negara juga menemukan hal yang serupa. Misal di Amerika menemukan kaktus yang berefek, di Sumeria menemukan opium dari bunga popi, dan di negara-negara lainnya. Meskipun jenisnya berbeda-beda, tapi keseluruhan jenis yang ditemukan sama-sama memberikan efek kegembiraan dan menenangkan pikiran. Berarti nomor 1, kurang tepat ya. Poin 2, waktunya kurang tepat dan penjelasannya juga nggak lengkap nih. Sekitar 4000 sebelum Masehi, itu ditemukan jamur bernama Amunica muscaria. Jamur ini mengandung halusinogen. Menurut Crookes, jamur ini sering digunakan oleh beberapa wilayah di Asia Tengah untuk ritual dan juga keagamaan, seperti di India kuno dan juga di Tiongkok. Berarti nomor 2 masih kurang tepat ya. Poin 3, sudah tepat. Penduduk asli Amerika sudah menemukan kaktus yang serupa dengan opium itu sekitar 2000 sebelum Masehi. Saat itu ditemukan sisa-sisa pohon kaktus yang saat diteliti ternyata mengandung psikoaktif dan berbentuknya kancing. Ternyata kaktus tersebut telah ditemukan 4000 sebelum Masehi. Berarti nomor 3 sudah tepat. Poin 4 masih kurang tepat. Menurut Crookes, orang-orang Amerika itu mulai masif menggunakan tembakau dan halusinogen melalui hidung. Sampai akhirnya di abad 17 muncul beberapa diskursus dan perdebatan. Apakah kecanduan dari opium atau halusinogen ini menjadikan sebuah dosa atau penyakit? Karena dampaknya ketika orang-orang tersebut kecanduan, untuk mengobatinya masih diperdebatkan. Apakah harus secara moral atau secara medis? Makanya nomor 4 masih kurang tepat. Poin terakhir, sudah tepat. Karena memang di awal abad 19, beberapa dari orang-orang negara barat dan juga ensiklopedia barat menyatakan penggunaan opium itu tidak ada resiko dalam kecanduannya. Padahal setelah revolusi industri, banyak sekali opium yang diperdagangkan secara global dan internasional. Hal ini berdampak ke beberapa wilayah, salah satunya di Tiongkok. Makanya sekitar abad 18, orang-orang Tiongkok itu mengalami kecanduan yang sangat besar terhadap opium. Akhirnya pemerintah Tiongkok menekan penjualan dan juga penggunaan opium di wilayahnya. Berarti nomor terakhir sudah tepat. Nah, dari 5 poin yang dikasih sama AI, akhirnya kita tahu nih bagaimana sejarah perkembangan opium sampai akhirnya saat ini orang-orang banyak kecanduan dengan narkoba. Tapi lagi-lagi teman-teman jangan bergantung sama AI. Kalau mau tahu sejarah mengenai opium ataupun narkoba, boleh tanya sama AI, tapi tetap harus cek di sumber-sumber yang valid dan terpercaya. Next, kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!